Kali ini Dulkemut hidup sebagai seorang pembuat tembikar yang mahir. Setiap hari, Dulkemut memulai pekerjaannya dengan mengambil segumpal tanah liat dari gundukan tanah di belakang rumahnya. Ia tahu bahwa setiap gumpalan tanah memiliki potensi untuk menjadi karya seni yang indah. Dulkemut membawa tanah liat itu ke roda pembuat tembikar yang telah digerakkan oleh tangan terampilnya. Dia melemparkan gumpalan tanah liat itu ke roda yang berputar. Dan seringkali lemparannya tidak sempurna, membuat tanah liat itu mendarat di luar tempat yang semestinya. Namun, Dulkemut tidak kehilangan akal. Dengan hati-hati, dia mulai membentuknya dengan jari-jari yang terampil, merapikan permukaannya menjadi bulatan yang halus. Kemudian, Dulkemut mulai mengerjakan tanah liat itu. Dia merenggangkannya dan menekannya, mengkompresnya secara bergantian. Menekan sisi kanan, menekan sisi kiri, diputar, dipoles lagi. Proses ini seperti tarian antara tangan Dulkemut dan tanah liat yang hidup. Pertama, tanah liat itu menjadi menara tinggi dan kemudian seperti jamur berbentuk bulat. Kemudian Dulkemut harus menekan bagian-bagian ke atas, ke bawah beberapa kali. Kemudian memeras tanah liat yang berputar sampai dindingnya naik dari roda. Dulkemut memiliki intuisi yang kuat tentang bentuk yang ingin dia berikan pada tembikar tersebut. Namun, Dulkemut tidak bisa terlalu lama mengabaikan proses itu. Tanah liat memiliki sifat tersendiri, dan jika dibiarkan terlalu lama, ia akan lelah dan mulai melorot. Dulkemut adalah seorang seniman yang berpengalaman sehingga dia tahu kapan saat yang tepat untuk menghentikan pemrosesan, kapan dia harus memutar, kapan dia harus membentuk, kapan dia harus menekan, yang kemudian akhirnya jadilah bentuk yang diinginkan. Keesokan harinya, tanah liat telah mengering dan menjadi keras. Dulkemut bisa membalik tembikar tersebut untuk membentuk kakinya dengan teliti. Beberapa dekorasi mungkin digoreskan ke permukaan selama proses ini, tetapi Dulkemut selalu menemukan cara untuk membuatnya menjadi indah. Akhirnya, bentuk itu siap untuk dihias. Dulkemut memikirkan dengan cermat warna, motif yang akan dia buat. Setiap sapuan catnya memiliki makna, dan setiap goresannya adalah ungkapan dari hati seorang seniman. Setelah apa yang dibuatnya selesai, Dulkemut menatanya di depan rumahnya dengan keramik-keramik lainnya. Setiap karya seni yang dia ciptakan memiliki cerita sendiri, dan apa yang dibuatnya itu menjadi bagian dari rumahnya. Kehidupan Dulkemut adalah cerminan dari cara kita membentuk situasi dalam hidup kita. Seperti gumpalan tanah liat yang awalnya kasar, kita juga memiliki potensi yang belum terwujud. Melalui usaha, kesabaran, kreativitas, kita dapat membentuk hidup kita menjadi karya seni yang indah. Proses ini tentu memerlukan waktu dan usaha. Kita harus merentangkan dan memadatkan pengalaman-pengalaman kita, mengujinya dan merapikannya. Saat kita mendekati pencapaian atau penyelesaian sesuatu proses, mungkin semakin sulit dan bahkan makin rumit. Namun, itulah yang membuatnya berharga. Pilihan dan keputusan kita selama proses penciptaan menghasilkan dampak
yang sesuai. Hidup ini adalah hasil dari proses penciptaan yang berkelanjutan, dan segala sesuatu yang kita alami, baik kebaikan, tantangan, keburukan, sukses dan gagal, adalah bagian dari perjalanan kita. Dul Kemud dan karya-karyanya mengajarkan kepada kita bahwa keindahan atau keburukan, kesuksesan atau kegagalan, semuanya berasal dari proses kreatif yang sama. Dan seperti hasil-hasil yang mencerminkan cerita dan pengalaman Dul Kemud, kita juga menciptakan cerita unik kita sendiri melalui perjalanan hidup kita. Mari kita ciptakan cerita unik kita sendiri melalui perjalanan hidup kita masing-masing. Terima kasih sudah bersama saya Gung WB di Jonggring Saloko.